warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran via online. Semoga anak-anak semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya anak-anak, sebelum libur kemarin kita sudah belajar tema 8 ST2. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8 ST3, yaitu tentang subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Oke, sekarang anak-anak buka tema 8 ST3. Sebelum pembelajaran dimulai, kita akan melakukan pembiasaan yang biasa kita lakukan di kelas, yaitu salam BPK, tepuk BPK, dan untuk membangkitkan rasa nasionalisme kalian, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Oke. PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam BPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Indonesia Raya yang kita nyanyikan bersama-sama dapat membangkitkan rasa nasionalisme kalian dan membuat kita semakin cinta tanah air Indonesia. Masuki tema 8, subtema 3. Di subtema 3 kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam IPA dengan materi dan bahasa Indonesia dengan materi. Anak-anak, kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu pembelajaran 1. Kita lihat halaman 82. Berbagai alat yang memanfaatkan gaya. Gaya, setiap benda yang bergerak pasti dipengaruhi oleh gaya. Gaya memberikan sebuah tekanan sehingga sebuah alat atau benda dapat bergerak. Dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa alat yang memanfaatkan gaya atau menggunakan gaya. Kita lihat yang pertama adalah jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit memiliki 3 bagian penting, ya. Bisa lihat di gambar, yaitu bagian tumpu, kuasa, dan beban. Alat ini kayaknya ketika kalian masih TK sering ada alat ini di TK kalian, jadi untuk mainan. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, yaitu ketapel. Ketapel digunakan dengan memanfaatkan sifat karet, yaitu elastis atau lentur. Ketika digunakan atau karet ini ditarik, maka bola yang ada dalam pelontar melepas atau melesat jauh ke depan. Kalian lihat di gambar, ketapel memanfaatkan 2 jenis gaya, yaitu yang pertama gaya tarik ketika ketapel ditarik, kemudian gaya pegas ketika pelontar dari ketapel itu dilepaskan. Sehingga ketapel menggunakan 2 gaya sekaligus, pertama gaya tarik dan gaya pegas. Selanjutnya yang ketiga, sepeda. Ya, sepeda kalian pasti sudah sangat sering tahu. Ya, gambar sepeda digerakkan dengan cara dikayuh pada pedal yang ada di bagian bawah. Ketika pedal dikayuh, maka itu akan menggerakkan roda sehingga sepeda bisa maju ke depan. Selanjutnya, alat yang keempat yaitu mesin jahit. Hampir sama dengan sepeda, mesin jahit juga menggunakan papan kayu yang ada di bawah bagian mesin jahit. Ketika papan kayu itu diinjak, maka akan menggerakkan roda yang ada di bagian mesin jahit. Ketika roda bergerak, maka itu akan menggerakkan jarum jahit yang ada pada bagian mesin jahit sehingga bisa menjahit pakaian dengan rapi. Selanjutnya yang kelima. Alat yang kelima yaitu timba air. Timba air menggunakan alat yaitu yang disebut dengan katrol. Ketika katrol dipasang menggunakan tali, dimasukkan ke dalam sumur dengan ember sehingga bisa mengambil air yang ada di dalam sumur. Hampir sama dengan sifat alat pengerek tiang bendera. Ya, kalian pasti sering lihat
ketika ditarik itu akan benda yang kita tarik akan bergerak. Itu beberapa alat yang menggunakan gaya. Yang pertama tadi jungkat-jungkit, ketapel, sepeda, mesin jahit, dan timba air. Oke, itu adalah penjelasan singkat tentang beberapa alat yang menggunakan gaya. Sekarang kita bisa diskusi bersama untuk mengerjakan Ayo Berdiskusi halaman 83. Itu sekilas penjelasan tentang gaya dari pelajaran IPA. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia halaman 84, yaitu tentang sifat-sifat tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Yang pertama adalah cerita tentang batu yang menangis. Kalian akan ceritakan, kalian dengarkan terlebih dahulu ya. Pada zaman dahulu hiduplah seorang gadis yang sangat cantik. Kira-kira cantiknya mungkin seperti gadis cantik ini hidup dengan seorang perempuan miskin, yaitu ibunya. Setiap hari gadis ini kerjaannya hanya bersolek, berdandan dari pagi sampai sore, setiap hari hanya berdandan. Dan ibunya bekerja keras banting tulang. Dia anak yang pemalas dan tidak mau membantu ibunya. Suatu hari ibunya mengajak anak ini keluar dari desa untuk beli atau berbelanja. Di sepanjang perjalanan keluar desa, gadis ini selalu memamerkan kecantikan dirinya. Setiap kali bertemu orang, dia selalu ditanya, "Hei, siapa perempuan yang bersamamu?" Gadis itu selalu menjawab, "Dia pembantuku." Dia tidak mengakui kalau itu ibunya. Selanjutnya dia jalan lagi dengan gaya angkuh dan sombong, ketemu dengan orang lagi, ditanya, "Hei, siapa itu yang perempuan yang bersamamu?" "Dia budakku." Perempuan itu menjawab dengan angkuh. Kemudian dia berjalan lagi dan bertemu orang lagi, ditanya kembali, "Siapa perempuan kotor yang bersamamu?" "Dia adalah pembantuku." Setiap hari, setiap ketemu orang seperti itu, dia selalu menjawab seperti itu, sehingga ibunya hilang atau habis kesabarannya terhadap kedurhakaan anak tersebut. Sehingga sang ibu berdoa di dalam hatinya, "Ya Allah, berilah hukuman terhadap anakku ini yang durhaka terhadap diriku." Sehingga ketika selesai berdoa, anak itu kemudian sedikit demi sedikit berubah menjadi batu. Ketika berubah menjadi batu, anak itu mengakui kesalahannya dan mohon ampun terhadap ibunya. Tetapi itu tetap terjadi sehingga anak itu berubah menjadi batu dan sekujur tubuhnya menjadi batu dan mengeluarkan air sehingga seperti menangis, sehingga dijuluki batu yang menangis. Itu cerita singkat tentang batu yang menangis. Kita akan menjawab pertanyaan pada halaman 86. Dan kalian bisa lihat buku dan kita akan menjawab. Setelah itu nanti kita koreksi dan akan diberi nilai. Oke. Itu cerita singkat tentang batu yang menangis. Kita akan memahami dari cerita ini sifat-sifat tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Ini hanya cerita fiksi yang sebenarnya belum tentu terjadi. Baiklah anak-anak, sekian penyampaian materi dari Pak Yayan dari pembelajaran 1, yaitu IPA tentang gaya, kemudian bahasa Indonesia, sifat-sifat tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran 2. Tapi sebelum itu kalian mengerjakan tugas terlebih dahulu dan setelah itu akan Pak Yayan nilai. Sampai di sini Pak Yayan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.